Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayus, jumpa lagi dengan video dari channel YouTube Kang Jayus. Untuk orang yang mempunyai channel YouTube, anggap saja sebagai YouTuber, tapi tidak mempunyai spesifikasi video yang biasa di-upload di channelnya, ya seperti saya ini yang mempunyai channel yang gado-gado. Apa yang dilalui dalam kehidupan saya, biasanya itu yang saya upload. Apakah saya membeli barang atau apapun, itu baru yang saya upload di YouTube. Jadi kadang mempunyai kebingungan dalam membuat video, karena emang saya jujur aja, apa yang terlintas dalam pikiran saya, apa yang dilewati atau terlewati dalam kehidupan, itu yang saya upload di YouTube saya. Tapi belakangan ini saya mempunyai ide atau mempunyai ya semacam pemikiran, dikarenakan saya ini kan seorang desainer, yaitu desainer grafis yang biasa membuat desain, baik yang pembuatan desain buat kaos, buat brosur, logo, atau tapi yang paling utama saya membuat desain untuk keperluan tekstil. Jadi saya itu membuat desain buat fashion, buat spray, buat gorden, buat apa saja, pokoknya semua yang merupakan digital printing atau yang merupakan desain-desain printing yang buat di pabrik atau buat di Sublim, apapun. Pokoknya saya ini seorang desainer yang membuat semua desain, dari batik sampai apapun, bahkan buat banner kayak gitu saya juga buat. Tapi kalau yang spesifikasi desainnya, yaitu saya seorang desainer tekstil. Nah, saya mempunyai pemikiran, kenapa saya harus jauh-jauh selama ini untuk membuat sebuah konten atau membuat video yang bisa diupload di channel YouTube saya. Mengapa enggak hal-hal yang dekat dari kehidupan saya sehari-hari? Didorong juga dengan pemikiran, banyak orang atau banyak ya adik-adik saya atau anak-anak yang seumuran dengan anak saya, di mana mereka merupakan fresh graduate atau baru lulus, kelulusan baru, ataupun yang sedang kuliah, yang mempunyai keinginan ingin memasuki atau ingin mengenal dunia desain grafis. Selama ini saya selalu berpikir, kalau saya membuat konten desain, yang saya kepikir adalah kolega-kolega saya, teman-teman yang setaraf dengan saya, yang levelnya udah mendalami desain grafis atau desain tekstil ini berpuluh-puluh tahun. Saya pertama kali mengenal desain grafis atau menjadi seorang desainer tekstil yaitu dari tahun 1999, berarti yang sampai sekarang ini sudah 22 tahun ya. Nah, ketika saya ingin membuat sebuah konten atau sebuah video mengenai desain tekstil, yang saya kebayang, gak terlalu menarik, atau itu kan cuma biasa. Itu karena saya berpikirnya bahwa yang akan menonton itu adalah orang-orang atau teman-teman yang sebaya dengan saya, yang udah mendalami dunia desain tekstil ini bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun. Saya lupa, saya harus menanamkan pembelajaran atau mengenalkan secara luas lagi. Barangkali dari video yang saya upload ini akan menarik minat adik-adik saya atau anak-anak yang seusia dengan anak saya. Didorong juga dengan ketika saya di rumah, kedua anak saya, yang pertama dan yang kedua sudah kuliah, dia selalu bertanya ke saya, dia buka Adobe Photoshop atau dia membuka Adobe Illustrator, dia selalu menanya, Pak, kalau cara membuat kayak gini gimana? Pak, cara menghilangkan background kayak gini gimana? Pak, cara mengambil gambar kayak gini gimana? Dan saya menerangkan ke dia, kalau menurut saya itu kan cuma hal yang begitu basic, terlalu gampang. Tapi buat mereka yang baru mengenal atau bahkan belum mengenal dunia desain grafis, itu sangat kesulitan. Maka daripada itu, oh iya, baru kepikiran saya juga, kenapa nggak membuat konten dasar-dasar pembuatan desain grafis atau dasar-dasar pembuatan desain tekstil. Oke, biar tidak terlalu lama, di video kali ini saya akan memperkenalkan saja dasar-dasarnya saja, atau memperkenalkan alat-alat apa saja yang diperlukan dalam pembuatan desain grafis atau desain tekstil. Yang pertama,
Yang pertama kita perlukan adalah, kalau di dalam dunia desain ada satu alat yang biasa digunakan, atau bahkan ini menjadi alat yang sangat krusial, alat yang sangat utama sebagai seorang desain grafis. Apa alat itu? Alat itu adalah, kalau istilahnya apa, tablet kali ya, soalnya sering ditulisan juga tablet, tapi karena orang Indonesia itu kebanyakan orangnya stereotype ya, jadi kalau misalkan air minum yang kemasan rata-rata bilangnya Aqua, kalau pompa air bilangnya Sanyo. Nah, ini juga alat untuk menggambar. Rata-rata kalau orang Indonesia atau tracer atau desainer bilangnya Wacom. Kenapa? Karena emang mereknya Wacom. Nah, di sini saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan Wacom dari sekarang saya bilang aja Wacom. Sebenarnya ada merek-merek yang lain, ada ada Huion, ada juga yang merek Genius. Tapi kalau kedua merek itu, jadi kalau saya rinci kualitasnya, yang pertama itu Wacom, yang kedua itu Huion, ketiga itu Genius. Kalau menurut saya akan memperlihatkan ini Wacom yang kecil. Ini Wacom yang kecil, yang paling kecil. Ini disebutnya Wacom Intuos Draw. Ini kecil, dimensinya cuma 4 inch penampangnya, dan biasanya ini yang menjadi basic, tapi memerlukan feel atau feeling yang benar-benar akurat untuk bisa menggambar atau membuat desain di Wacom yang sekecil ini. Dikarenakan banyak miss, kadang kalau kita kurang feelingnya, kurang mantep, kadang suka ada miss-missnya, karena semakin kecil Wacom, semakin kecil dimensi Wacom ini, satu gerakan kecil pun nanti di layar efeknya akan besar gitu. Jadi ya, walaupun cuma gerak sedikit, tapi nanti di monitor itu geraknya agak banyak, dikarenakan emang penampangnya atau dimensi area kerjanya sangat kecil. Ini harganya, kalau dulu itu saya beli sekitar 1 jutaan. Emang kalau Wacom sih harganya agak mahal ya. Ini yang pertama, ini termasuk Wacom Intuos Pro yang seri 5. Wacom ini mempunyai area kerja 8 inch atau 8,5 inch. Jadi ini yang mediumnya, dan kebanyakan orang menggunakan tipe yang segede gini atau ukuran yang segede ini, dikarenakan ini feel-nya sangat enak, terus tidak terlalu memakan space yang besar di meja kerja kita, dan ini feel yang benar-benar, atau ini benar-benar ukuran Wacom yang sangat ideal. Kalau dulu saya waktu beli itu sekitar 4 jutaan kalau nggak salah. Ini yang medium yang selalu saya pergunakan. Nah, yang terakhir ada lagi Wacom yang ukurannya 12 inch. Nah, ini Wacom yang paling besar. Ini juga sama Intuos Pro 5. Dan area kerjanya 12 inch. Ini sangat besar. Kalau waktu itu saya beli berapa ya? Sekitar 8 jutaan kalau nggak salah sih, yang Intuos Pro 5 ini, yang 12 inch. Dan dari ketiga Wacom tersebut, yang dua selain yang ini yang paling kecil, jadi yang medium sama yang besar ini, dua-duanya sudah touchscreen. Jadi ada fitur-fitur gestur yang kalau kita geser, dia seperti di trackpad yang ada di laptop.
Nah Baraya, di dalam paket penjualan Wacom ini terdapat pasangannya. Jadi dari yang ketiga tadi itu semua mempunyai pasangan, yaitu mouse pen. Mengapa disebut mouse pen? Karena ini sebenarnya pena yang pasangannya Wacom ini yang selain menjadi pena buat menggambar juga menjadi mouse, jadi pengganti mouse. Jadi seperti di sini saya Baraya lihat, di sini saya tidak menggunakan mouse seperti yang biasa, mouse yang biasa di laptop atau komputer, tapi saya menggunakan mouse pen ini. Dan mouse pen ini, kalau dulu di Windows XP sampai Windows 7 setelannya tidak serumit yang sekarang. Kalau di Windows 8 juga sampai Windows 10 ada settingan yang agak beda dari Windows XP dan Windows 7, dimana kalau kita ingin menggunakan mouse pen ini fungsinya full seperti mouse, benar-benar seperti mouse, ada settingan di control panel Wacomnya, control panel, terus ada tablet drivernya yang harus kita centang. Maksudnya seperti ini. Kalau dulu, kalau kita ingin mengedit satu gambar ke dalam Photoshop menggunakan Windows Explorer, kita dulu cuma drag aja dari gambar yang kita pilih ke bawah. Tapi kalau sekarang ini nggak bisa nih, jadi nggak bisa drag ke bawah. Bahkan kalau kita misalkan menarik atau men-scroll dari satu browser seperti ini, kalau cuma scroll aja bisa, tapi kalau misalkan buat narik kayak gimana, ini nggak bisa, ada kesulitan. Dulu saya juga waktu awal-awal kok aneh ya, kenapa ini kok mousepad-nya kayak gini, nggak bisa. Ternyata ini settingannya khusus buat ketika kita menjalankan Photoshop saja. Terutama dia akan berpengaruh di stylusnya, di stylus brushnya. Misalkan kita nih bikin gambar file baru, kita pilih brush pen, brush tool, lalu kita perbesar. Nah, ini bisa efek stylus, jadi kita bisa membuat kontur dari besar ke kecil, dari kecil ke besar seperti ini. Jadi settingan seperti ini, kalau yang defaultnya itu langsung ke settingan kita lagi mengerjakan atau membuat desain di Photoshop. Jadi benar-benar stylus. Tapi kekurangannya ketika kita dipergunakan sebagai mouse akan ada beberapa fitur yang tidak bisa berfungsi. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu kita bisa dari Windows, kita bisa cari control panel. Nih ada control panel. Kalau di Windows 10 seperti ini cara mencarinya. Dan di sini ada Wacom Tablet Properties. Kita klik. Nah, ini kan yang fungsi pen, eraser, dan mapping. Kita klik yang mapping dan kita uncheck atau matikan checklist yang ada di Use Windows Ink. Lalu tutup, dan sekarang fungsinya menjadi fungsi mouse. Coba kita tes. Nah, stylusnya dia berhenti, stylusnya menjadi tidak berfungsi, jadi tidak bisa besar kecil, tebal tipis seperti ini ya. Jadi stylusnya mati. Tapi fungsi buat ke mouse-nya menjadi jalan. Tuh, di browser juga kita bisa menarik gambar. Terus kalau di Windows Explorer-nya juga kita bisa pergunakan untuk menarik gambar seperti ini. Nih, sekarang sudah bisa ditarik ya. Kalau tadi kan tidak bisa,
sekarang sudah bisa di drag atau ditarik dari window explorer ke media Photoshop. Itu cara setting Wacom ketika fungsi buat kerja di Photoshop dan menjadi fungsi mouse. Tadi ada yang terlewat, kenapa saya lebih cenderung memilih Wacom yang ukurannya sedang atau medium seperti ini yang cuma 8 inch. Kebanyakan pengalaman saya, bahkan teman-teman saya juga, kalau yang 12 inch yang paling besar tadi, dikarenakan dimensinya besar, tetap saja dalam pengerjaan sehari-hari mereka akan memperkecil area kerjanya. Jadi area fungsinya yang 12 inch mereka berkecil menjadi 8 inch. Mereka kadang-kadang menggunakan cara seperti ini. Dia setting Wacom tabletnya, dia ke mapping, dan dia setting di sini screen areanya, atau tablet kalau itunya screen areanya tetap di full ya, biar satu layar monitor tetap terpenuhi. Tapi di sini tablet areanya mereka kadang di portion atau diperkecil. Nah, seperti ini. Jadi saya daripada Wacom yang besar saya perkecil, mending udah aja ambil atau pergunakan Wacom yang size-nya medium. Untuk video pertama takutnya terlalu panjang, untuk perkenalan saja dicukupkan sampai sini. Nanti berlanjut ke video yang berikutnya, bagaimana cara basic membuat desain di Photoshop. Pasti bakal lebih banyak lagi video yang akan saya buat, mungkin dari awal pembuatan desain sampai nanti ke produksi atau pengeprintan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.